Ya jangan beli KW teman-teman ya. Kalau misalkan Iya, KW kalau itu- misalkan belum punya duit, ditabung, dikumpulin dulu aja. Betul. Ya sampai kekumpul gitu loh ya. Rate-nya itu beda teman-teman. Serius, itu Kalian benar-benar, beli asli sama kalian beli KW, rate-nya itu beda. Kalau Benar. ketahuan juga malu. Bener, mending beli Kalau asli ketahuan aja lah. juga malu. Iya. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Jangan. Halo Mas Norif. Ya, Nggak tahu usah kok. serius-serius Mas. Jadi Kita gitu tuh ya. cuma pengen ngomongin tentang brand lokal aja. Udah lama kayaknya di channel ini nggak bahas serius gitu loh tentang brand lokal kan. Sekarang kan lagi kayak asik gitu loh brand lokal akhir-akhir ini Ya, lagi enggak rame juga, banget. sebenarnya asik ya enggak juga sebenarnya. Masih ya tetap aja lah. Biasa. Masih biasa-biasa aja. Jadi kalau yang naik ya naik banget, kalau yang enggak ya masih biasa-biasa aja. Yang underrated ya enggak pernah diperhitungkan. Masih standar. Sebenarnya tuh brand lokal banyak banget tuh Mas. Ada banyak banget. banyak banget. Banyak banget. Kalau sepatu aja tuh banyak banget. Banyak banget. Mulai oke. dari sepatu yang secara brand terdaftar sampai brand yang nggak terdaftar itu banyak banget asli. Oh, oke. Jadi pernah saya dulu tuh buat video Bill, saya lupa tahun berapa. Di situ saya menyebutkan data ada 1.000 lebih kalau nggak salah, 1000 lebih? 1.000 lebih brand yang terdaftar. Bayangkan yang tidak terdaftar itu ada berapa? Banyak banget. 1000 tuh yang terdaftar loh. 1.000 lebih itu saya ambil datanya dari datanya Kemenperin. Kemenperin. Bukan sepatu sih, tapi lebih tepatnya ke industri alas kaki. Industri Ya sepatu, ya sandal, pokoknya alas kaki lah. Saya ambil dari datanya Kemenperin waktu itu. Tapi kalau untuk yang melek di sosmed sendiri banyak nggak Mas kira-kira? Enggak ya? Enggak. Kalau yang melek di brand sosmed itu biasanya, yang melek brand yang melek di sosmed itu biasanya apa ya? Tipe-tipe brand yang biasanya dipegang oleh anak-anak yang masih muda. Oh gitu. Iya kan? Iya Kalau sih. yang benar. kayak punya nama besar atau brand legend di usia kita masih kecil dulu, itu ya jarang banget yang melek sosmed. Contoh misalkan Ardiles kan baru-baru ini Baru-baru aja ini. dia mengcampaign Iya. buat namanya Ardiles Culture, ya kan? Kemudian coba ada yang masih inget nggak nama brand Spotek? Ingat nggak Spotek? Oke. Ingat kan? Ingat. Tapi secara online pernah kelihatan nggak? Ya jarang banget. Jarang banget Jarang kan? banget. Iya, karena nggak di manage dengan apa ya? Di push gitu masalah online. Bata Jepang coy. Bata Jepang. Bata itu brand Jepang. Oke, salah Saya guys. tak bedek. Coba Wakai brand mana? Pakai Indonesia. Wakai Indonesia. Bata Setauku sih Indonesia. Buceri. Buceri luar lah. Buceri Indonesia. Oh, Buceri Indonesia. Buceri Indonesia. Bandung. Tas kan? Buceri sepatu kulit yang terkenal itu loh. Iya, formal. Iya, formal benar. oke, Buceri itu oke. Indonesia. Terus apa mana ya? Wis iku sih. Iku sih Bil. Tapi apa ya, sekarang tuh kalau yang brand-brand dengan sebanyak itu Kau ngerti gak? apa? Siapa nama suaminya Bu Cherry? Bucero. Salah, Pak Cherry. Oh, Pak Cherry. Oh iya, bener. Lucu ya? Bu Cherry, Iya, Pak Pak Cherry. Cherry. Ini jokesnya nih 90s banget ya. Oh, bapak Cuk. Buset. Bu Cherry, Pak Cherry. Anaknya? Hah? Sang Cherry toh? Salah, Cherry Bell. Oh, Cherry Bell yang ini ya. Ya ilah. Lucu. Enggak. Serius. Itu pasti sampai netizen dihujat ini pasti. Cok, garing cok. Teman-teman, nanti tuh Mas Norif tuh juga abis ini dia mau stand up, gokil banget. Mau stand up abis ini. Dan Jadi ini loh Bill. Hah? Memang dari dulu tuh pengen banget saya stand up, pengen. Iya. Tapi apa ya, nggak pernah diizinkan sampai bojoku gitu. lah kan stand up tinggal maju gitu loh. Enggak, karena ada masalah tertentu yang menurutku sepele tapi menurut bojoku besar. Ya ilah. Ya wis nanti ya buat teman-teman. Mas Norif tuh perdana di Semarang. Ini bakal stand up. Aku bakal stand Di Semarang, up. cuy, di Semarang. Open mic. Bukan di Surabaya tapi di Semarang. Oke, lanjut. Terus ngomongin brand lokal Nah. Mas. Sekarang itu kalau nge-review brand lokal
apa sih sebenarnya yang bikin brand lokal itu bisa kelihatan unik atau stand out dari brand lokal yang lain gitu? Yang pasti yang pertama kalau untuk saat ini ya, itu dari desain, ya dari desain. Misalkan yang lagi naik banget tuh apa ya sekarang, misalkan Kangki lah, Kangki lagi naik banget. Itu emang dia bisa naik banget karena emang dari segi desain fresh, ya kan? Dimana sepatu dengan konsep outdoor style, ya kan, hiking gitu, tapi bukan buat hiking beneran, tapi untuk stylenya aja. Ketika masa-masa Salomon naik, ya kan? Ya, sebenarnya bisa ngomong gini juga nggak sih? Brand lokal yang naik itu kadang melihat perkembangan tren dari brand luar Bener juga. sekali. Brand luar trennya lagi apa, brand Indonesia ya rata-rata trennya ke arah situ juga. Contoh misalkan beberapa kali waktu itu Samba naik, kan banyak tuh brand-brand lokal yang secara shape ya dikit-dikit kayak Samba lah gitu. Salah nggak sih Mas sebenarnya kalau kayak Enggak gitu? juga sih, saling Enggak terinspirasi aja. Ya contoh misalkan si Billy apa namanya Air Force One sama Bapesta. Iya sama kan. Sama kan. Bener. Terus kemudian Vans Old School dengan yang Wave kemarin yang dibuat oleh Mischief atau siapa itu? Iya. Ya, Mischief apa siapa namanya itu? Ya, itu lah, susah lah pokoknya. Itu kan juga sama-sama juga. Kemudian Air Force bukan Jordan 4 sama persis kayak Heather Smith yang dari Jepang, itu betul. juga sama gitu. Terus memang ada Jordan 1 yang mirip sama brand luxury brand juga dan lain sebagainya. Jadi ya Itu saling terinspirasi aja lah. Benar. Tapi yang pasti kan sebenarnya kan kalau dibuat seperti itu kan pastinya di edisi terbatas dan sebagainya kan. Gitu. Nah terus kalau yang unik secara desain selain Kanki ada lagi nggak Mas kira-kira? Yang unik secara desain gimana ya, kategori unik itu sebenarnya kan masalah selera masing-masing. Iya benar. Menurutku unik, mungkin menurutmu belum tentu unik. Nah ya. tapi kan kadang aku ngerasanya tuh gini loh Mas, mayoritas brand lokal di beberapa tahun kebelakangan yang mungkin naik di media dan lain sebagainya adalah produk-produk yang menggunakan tipe vulkanisasi. Dan ya model-model yang tipe outsole-nya yang lurus-lurus gitu loh. Itu kan udah kayak jadi apa ya, mungkin bisa dibilang ya mungkin ciri khas di beberapa tahun terakhir gitu loh. Jadi kita ngelihatnya begitu dan mungkin sampai sekarang ada beberapa brand yang memang masih stay di situ gitu. Bener. Dan market pun beberapa kali ya ketika saya buat konten gitu, upload di komen itu kalau misalkan saya lagi bahas sepatu yang vulcanize atau vulkanisir itu tidak jarang saya dapeti vulkanisasi lagi, bosen. Ya memang karena apa ya, tren vulkanisasi sebenarnya itu adalah sepatu dengan konstruksi yang udah lama banget. Sebenarnya lifetime juga lah. Kalau kita ngomongin juga, kayak Vans, Converse ya, lifetime gitu. Bener, ya itu adalah sepatu yang vulkanisasi. Tapi memang di Indonesia itu too much banget mulai tahun 2016, ya kan? Semenjak era World Division naik. Itu kan sepatu brand lokal banyak muncul baru-baru dan semuanya adalah vulkanisasi. Maka dari itu kalau orang-orang sekarang ngomong vulkanisasi lagi atau bosan dengan vulkanisasi ya wajar karena too much gitu loh. Atau mungkin karena di satu sisi yang mereka produksi, yang brand Indonesia produksi ini rata-rata adalah tipe yang vulkanisasi aja, tapi nggak pernah ada yang tipe lain gitu ya. Benar. Mungkin gitu kali ya Mas. Dan kalau ngomongin zaman sekarang kan sebenarnya mulai pelan-pelan shifting kan, dikit-dikit mulai ke arah-arah yang cementing, mulai sekarang ada yang pakai kapsul, terus dan lain sebagainya. Nah tapi ada juga brand-brand yang mengambil barang-barangnya itu dari luar Mas, misalnya dari Cina atau mungkin ada yang dari US atau apa, kita nggak tahu lah, maksudnya dapur kan masing-masing. Tapi kalau Mas Norif sendiri ngelihat hal-hal yang seperti itu, apakah itu masih tetap dibilang sebagai produk lokal, Mas, kalau kayak gitu? Sebenarnya kalau kita bicarakan masalah material yang impor, ya menurut saya kalau ngomong produk lokal biasanya enggak. Ya kan materialnya bukan dari sini gitu ya. Cuma tenaga produksinya, assemblingnya kan semuanya dilakukan di sini. Jadi menurut saya masih 50-50 lah. Dan 50-50. Pastinya brand itu punya alasan. Kenapa kok dia ngambil dari luar? Yang pasti karena masalah harga. Masalah harga. Itu ya buat teman-teman ya. Harga sol dia cetakan itu tuh gila, guys. Gila banget. Jadi per size beda, setengah size beda. Iya, benar. Itu ngawur sih. Dan kalau misalkan ya kita bicarakan di Cina ya, itu kita bisa membuat sole sendiri di sana, tapi dengan harga yang lebih murah dibandingkan kalau misalkan kita buat di Indonesia. Kemudian dari bahan-bahan juga itu lebih murah di sana dan tipe-tipenya itu banyak banget dan kita bisa custom nama brand kita.
Iya, Sesimpel betul, itu. Kalau di sini kan yang pertama barangnya belum tentu ada, ya susah banget. Proses. Ya prosesnya dan kemudian pastinya kalau ada di sini itu mahal banget gitu. Ya jadi menurut saya selama masih proses assemblingnya di sini dan masih menyerap tenaga kerja di sini, menurut saya masih ya fine-fine aja lah. Tapi saya yakin pasti nanti kedepannya bakal banyak bahan-bahan itu tersedia di Indonesia. Karena mungkin sampai sekarang masih belum begitu banyak, adapun mungkin masih kategori barangnya itu mahal. Kalau misalkan produk di Indonesia dengan barang-barang lokal yang dipakai itu nanti cost-nya atau HPP-nya ya ongkos produksinya jadi beneran mahal. Ya teman-teman nanti ngomong ya lokal kok mahal gitu. Nah mungkin secara garis besar itu kan brandnya tetap brand lokal, produksinya bukan produk lokal. Mungkin gitulah ya Mas. Sorry, produksinya lokal, cuma materialnya aja itu untuk sementara. Saya yakin untuk sementara. Saya yakin mereka pasti akan di kedepannya akan produksi sendiri atau mungkin ngambil dari produksi orang lain gitu. Oke, ngomongin tentang pembicaraan tadi kan Mas Norif ngomongin dari sisi harganya. Banyak yang brand lokal itu dikonotasikan mereka sangat concern dengan harga, Mas. Nah, gimana pendapat Mas Norif kalau misalnya tuh brand lokal tiba-tiba tuh harganya naik gitu, gimana Mas? Kan pasti ada kan yang sekarang harganya udah mulai naik, tinggi pelan-pelan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau menurut saya sih ya selama brand itu punya value, kemudian kualitas dari produknya itu emang oke, wajar lah kalau misalkan harganya mahal. Nggak masalah kan sebenarnya? Nggak masalah selama ada kualitas. Brandnya punya value gitu loh, punya cerita. Brand ini memang secara akar itu udah kuat banget. Tapi kalau brandnya nggak punya value, barangnya biasa aja, harga jualnya tinggi, ya lucu gitu loh, lucu. Secara kualitas nggak bagus-bagus amat, cuma ngomong gimmick dan sebagainya, cuma karena desainnya ini itu. Tapi kalau misalkan secara kedua hal ini yang jadi akarnya nggak kuat, ya buat apa gitu loh, ya. Malahan sebenarnya itu kayak kita pengen kalau bisa nantangin nggak sih brand lokal, bisa nggak bikin produk yang memang sebagus mungkin gitu loh, dengan harga yang mungkin ya oke, mau dipatok harga berapa, tapi produkmu tuh bisa nggak sih yang bener-bener kayak bagus, bahkan kalau bisa ya menyaingi produk-produk di luar gitu. Boleh saya spill satu produk, ini produk baru dari brand baru yang menurutku itu sepatunya bagus banget Bill. Yaitu dari brand, saya lupa nama brandnya, Cross atau Across kalau nggak salah. Across atau Across gitu. Oh, atau yang sepatu outdoor itu ya? Sepatu outdoor. Sepatu outdoor. Yang ada kayak warna hitam, terus ada hijau-hijau sama suede gitu kan ya? Jadi itu adalah istilahnya apa ya? Mungkin itu secara foto, secara dilihat gambar itu keren loh. Emang bagus, tak pegang sendiri. Pas waktu di ISS kemarin kan datang, tak pegang. Jancuk sepatu ki apik, Cuk. Tapi harganya memang lumayan, sejutaan. Tapi memang secara material, secara kualitas itu emang proper banget. Soalnya pakai Vibram, coy. Nah, itu. Ya jadi secara kualitas oke lah, brand ini mahal memang ya secara kualitas bagus. Memang sih dari segi brand itu baru nggak? Itu baru nggak sih? Baru brand baru kan? Oke. Apa ya? Bukan terbilang baru juga, tapi masih lumayan baru lah. Itu kalau nggak salah masih satu brand dengan hijack sendal. Hijack sendal. Aku gak ngombe bir loh ya, tapi gelegekan terus ket mau rek. Iki Floridina tapi jerone bir. Floridina nanti kalau mau masuk ya. Floridina esok lah masuk gini ya. Masuk lah. Lumayan lah. Segmen ini sneakers. Ya itu Will, jadi itu sesuatu bagus banget. Sole-nya aja pakai Vibram coy. Nah tapi ada pendapat juga kalau misalnya sepatu yang brand lokal misalnya dengan harga sekian 1 juta atau bahkan yang mungkin menyaingi harga dari brand luar, itu persaingannya sama brand luar itu kan juga sebenarnya kenceng banget Mas. Apa yang sekiranya menurut Mas Norif itu bisa dilakukan brand lokal supaya dia benar-benar bisa bersaing sama brand luar Mas? Kualitas pasti pertama. Kualitas pasti ya? Pasti. Itu udah pasti ya? Paten ya? Pasti. Jadi kualitas udah pasti harus paling nggak sama atau lebih baik. Bener ya, kalau setidaknya ya seminimnya ya sama lah. Bener. Harusnya pasti nomor satu adalah kualitas. Bener. Kalau kita bicara barang mahal ya pasti harusnya kualitasnya lebih dong. Harusnya seperti itu. Dan udah banyak kok ya brand-brand lokal yang mulai berani ngejual dengan harga di atas 1 juta. Contoh misalkan kemarin Kompas sih kan kolaborasi dengan Neighborhood. Bahkan setiap kolaborasi sekarang harganya udah sejutaan lebih kan. Dan memang nggak bisa dipungkiri secara eksekusi
iklan dan lain sebagainya, promosinya emang keren banget sih. Iya, Ya, dan keren. ya juga gini, Bill, misalkan Kompas kemarin ya kolaborasi dengan Neighborhood dijual dengan harga sejutaan kan, itu menurutku ya karena kembali lagi dia kolaborasi dengan siapa dulu, Iya. dengan Neighborhood. Sekarang gini, misalkan kamu yang punya Neighborhood, barang-barangmu emang dijual udah dengan harga yang cukup mahal, kamu kolaborasi denganku, misalnya sampai aku ya kan, rela nggak barangmu tak jual murah? Ya enggak lah. Nggak mau kan? Iya. Itu kan menurunkan brandingnya Iya, dia. Jadi iya. gitu loh teman-teman ya kemarin yang teriak-teriak, wah sepatunya mahal, kualitasnya biasa. Kita lihat dia kolaborasi dengan siapa dulu gitu loh ya. Kalau misalkan kolaborasinya dengan mohon maaf brand yang emang jualnya murah, kalian teriak-teriak harganya kemahalan, wajar. Tapi ini kan brand yang emang jualannya udah Internasional harganya loh. internasional, Internasional. terkenal gitu, terkenal internasional gitu. Jadi ya kalau harganya di atas sejutaan, ya wajar banget. Bahkan menurutku sepatu kemarin itu murah loh untuk kategori sepatunya Neighborhood bener, loh ya. bener, itu bener, murah bener. gitu loh. 1,6 ya kalau nggak salah ya. 1,6-an 1,6 gitu. dengan barang-barang Neighborhood yang dijual pun udah ada yang 4 jutaan aja ada barang-barangnya Iya, gitu itu loh. murah gitu loh. Itu murah. Dan kita ya warga lokal ya pastinya harus bangga lah dengan ada yang gerakan-gerakan Bener, seperti iya, ini. bener. Mau apapun itu ya, kontroversi dan lain sebagainya. Ya udah nyampe di tahap ini bisa Bener. sampai Support. keluar produknya itu kan sesuatu hal yang Benar. keren banget sebenarnya gitu loh. Benar sih. Nah Mas, kalau kita ngelihat sekarang kan memang tadi ada perkembangan-perkembangan dari brand lokal yang memang breakthrough gitu. Tapi untuk sebagian brand masih kadang ada orang tuh, ada beberapa temenku bahkan yang mereka bilang brand lokal kalau aku sih masih tetap mending brand luar gitu. Kecuali mungkin memang ada pengecualian. Kompas dia mau pakai, Kanki dia mau pakai. Oke lah, kita tahu brand-brand dua itu punya marketing strategi yang keren, secara produksi juga keren banget. Nah untuk yang lainnya tuh sebenarnya untuk kualitas-kualitas dari brand lokal sendiri tuh udah sampai sejauh apa sih Mas untuk saat ini? Apa ya, kalau kita bicarakan semuanya jelas nggak bisa. Iya. Tapi kalau rata-rata sebenarnya sudah bagus-bagus. Udah bagus-bagus kan? Udah mengarah ke sana kan? Iya, udah mengarah ke sana, udah bagus-bagus. Cuma mungkin karena nggak terlalu banyak diekspos, Oke. ya kan, nggak terlalu banyak digoreng, akhirnya orang-orang jadi nggak tahu. Contoh misalkan pijak bumi, sepatu itu kan bagus. Iya benar, pijak bumi itu kan? bagus. Movementnya bagus. Movementnya Dia bagus. selalu menggunakan bahan recycle. Iya. Kurang bagus apa sepatu itu gitu loh. Tapi Iya. kan nggak terlalu digoreng dan secara desain kan emang nggak bisa dipakai untuk semua orang. Oke. Iya kan? Jadi ya kurang begitu terdengar lah, ya kan? Contoh misalkan lagi sepatu running lah atau sepatu bola lah, Miles dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sepatu bagus gitu kan? Spek Ya juga spek. rame banget sekarang. Bener, Adidas bahkan ada punya Adidas sepatu ada. yang bener-bener running proper untuk running, tapi kan nggak begitu terdengar karena ya nggak begitu digoreng oleh brandnya gitu. Kalau Kaki sama Kompas kan emang bener-bener digoreng tuh dari brand, dari teman-teman sekitarnya Iya, mereka lah. bener. Akhirnya kan semakin mencuat ke Secara pasar. marketing Iya, lah ya, secara berarti seharusnya marketingnya memang bener. brand lokal juga mulai menyuarakan apa sih di balik produksinya. Bener. Yang penting juga berarti ningkatin dari sisi brandnya kan, berarti Bener, dari satu bener. sisi supaya. Karena mungkin terkadang brand-brand lokal yang mohon maaf nggak begitu terdengar dan sebagainya itu mungkin takut gitu menghubungi siapa kayak gitu kan, dia nggak kenal ini kayak nggak kenal itu kayak. Betul. Iya kan, kontak aja misalkan kontak aja sih. Billy misalkan. Ya, kontak Mas Nori bisa. Kontak siapapun lah. Ya benar. Dan memang banyak banget brand lokal udah sampai 1000-an. Terus kemarin tuh sempat rame banget slogan local pride. Local pride itu sebenarnya apa sih Mas? Local pride itu sebenarnya itu celetukan turunannya, mungkin Billy ingat nggak iklannya Mas Pion dulu? Cintailah produk-produk Indonesia. Oh iya. Nggak? Iya. Tahu. Cintailah produk-produk Indonesia. Iya. Jadi bagaimana kita mencintai, bangga dan memiliki rasa bahagia ketika kita pakai produk lokal kan. Local pride, bangga pakai produk lokal. Oke. Gitu. Dan untuk brand-brand yang sering banget menyerukan local pride gitu. Itu menurut Mas Norif bagus nggak sih? Bagus aja. Gitu. Kan ada yang kayak, oke, kita harus local pride, jadi kita harus beli produk ini, gini, gitu. Terus tapi ada di satu sisi brand yang nggak terlalu banyak gembar-gembor local pride, ini dan lain sebagainya. Apakah itu
tapi ternyata kok bagus-bagus aja gitu loh. Sebenarnya itu pilihan aja sih. Pilihan aja, Pilihan ya. campaign saja itu ya, kampanyenya mereka mau menggembar-gemborkan local pride atau enggak, tapi selama kita pakai produk yang emang asli Indonesia itu sudah bagian dari local pride gitu ya. Oke, benar banget. Entah dari sisi brandnya, Bener. entah dari sisi kita pemakainya, pokoknya kita pakai bangga pakai produk lokal. Tapi jujur sekarang itu saya udah mulai seneng ketika jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke USS kemarin itu beneran sekarang Iya, itu bener. orang-orang yang pakai brand lokal itu banyak banget coy, beneran dah, beneran. Ke mall itu sering saya lihat orang pakai Kanki, pakai Kompas, pakai Aerostreet, ya kan, pakai Adidas Culture, pakai Patrobas, itu banyak banget udah. Jadi nggak muncul rasa malu dan sebagainya gitu. Dan kemarin rasanya event USS juga Brand hype-nya lo- di iya, lokal di ya. lokal brand, iya kan, di Lokal lokal brand brand. ketika Kanki kolaborasi dengan Sabotage Iya. itu kan, dan emang kemarin itu ketika saya datang ke USS, booth-nya itu bahkan menurut saya ya, lebih banyak booth-nya brand lokal coy. Keren, Seriusan ini. keren, Ya, keren. jadi alhamdulillah lah ya, semakin banyak orang yang aware ke brand lokal dan mau pakai dan mau menyebarluaskan. Ini loh ternyata brand lokal itu apik cuk, sangat cuk. Oke. Nah, kalau perbandingannya sendiri brand lokal sama brand luar, Mas Norif. Menurut Mas Norif ini masih jauh nggak sih kita untuk sampai ke sana? Jauh banget. Masih jauh ya. Sebenarnya kalau dari kualitas kita bisa ngejar. Bisa ngejar. Bisa ngejar karena kan pabrik-pabrik misalkan kayak pabrik Adidas. Itu kan di sini juga gitu ya, buatnya tenaga kerja Bener, kita juga, bener, iya kan? bener. Secara kualitas bisa, cuma yang nggak bisa itu adalah dari segi marketingnya. Susah dikejar. Iya, coy. marketing secara dunia Secara sama dunia. kita yang masih main di Indonesia Bener, aja sih. bener. Sebenarnya kualitas bisa kok ngejar. Bisa karena produksinya juga di sini juga, ada Iya, beberapa bener, di sini bener, kan, bener. Adidas di sini. Nike juga ada yang di Indonesia dan sebagainya gitu. Dan memang juga apa ya, secara untuk brand luar sendiri ya itu tuh semua berkesinambungan ya. Kalau Bener, produknya bener, kita bener. mainnya skala dunia, kita produksinya makin besar, terus kita bisa punya biaya production cost yang makin kecil dan lain sebagainya, itu emang berkesinambungan semua guys. Jadi Bener, kita itu perlu modal yang gede banget dan bukan proses yang instan ya. Bener, Jadi semuanya itu step by step bener. gitu. Ya Adidas Nike kan nggak mungkin setahun 2 tahun langsung sukses, nggak berpuluh-puluh tahun baru Iya, bener, bisa bener. menikmati hasilnya gitu ya. Bener, Dan brand bener. lokal kan naik-naiknya bener, brand lokal itu kan baru tahun-tahun di atas tahun 2010-an gitu, dan ini usianya masih muda banget gitu ya. Jadi Iya. kalau untuk go internasional sebenarnya banyak udah go, tapi untuk bersanding bener secara kualitas, secara marketing dengan brand luar masih jauh sih. Tapi dari kualitas udah bisa kok. Dari kualitas bisa sih, Bisa, emang bisa bener. banget. Karena beberapa banget. rilisan-rilisan tuh juga bagus banget. Bahkan nggak cuma sepatu, sebenarnya aparel pun Apalagi kita juga ada yang keren-keren. sampai keluar, sampai ada expo di mana, ada yang sampai itu benar. keren-keren. Dan mungkin Mas Norif untuk secara jangka pendeknya nih, ada nggak sih saran buat brand lokal secara marketingnya supaya bisa makin baik lagi ke depan? Kencengin konten. Itu udah Iya, paling benar. bener. Main digital marketing, udah itu yang paling benar. Yaitu apa? Buat konten di semua platform. Karena terkadang brand-brand itu, mohon maaf nih, satu hari upload, seminggu ngilang. Oke. Buyar itu udah nggak mungkin. Karena yang Iya. paling mudah sekarang itu gratis pula, ya kan? Yaitu buat konten. Udah semudah itu. Apapun itu ya, Apapun buat itu. konten. Tunjukin produknya kalau- bagus. Iya, tunjukkan produkmu bagus. Kemudian kalau pakai itu jadi ganteng dan sebagainya, tunjukin dalam bentuk konten. Konten apapun udah. Ya, Benar, mau konten yang proper, konten yang asal, pokoknya ada yang diupload tiap hari. Udah sesimpel itu, ya. Nanti mungkin ada pertanyaan teman-teman, ya nanti viewsku dikit mas, giniku dikit. Upload aja terus, ya Betul. upload aja terus. Nanti bakal ketemu dengan momentumnya sendiri, pasti itu udah. Kita aja kayak gitu kan. Iya. Bukan kamu ding, aku deh kayak gitu. Dia viewsnya banyak banget cuy. Enggak, viewsku juga kecil, Tapi yang pasti itu dah, kalau kamu misalkan mau apa ya, mau cepet naik ya buat konten aja terus setiap hari gitu. Jangan takut, mas aku nggak punya ini, nggak punya, gawe di cok, nggak usah wedi kon balas Kita dulu, semua terus gawe nyoba wae, sih ngono. gitu. Kita konten podcast ini aja mencoba, Floridina di sini aja mencoba. Kalau Dina masuk lah, Floridina. masuk lah. Nih Bisa tahun masuk nang aku masuk, konsumsi masuk nang Billy. saya sehari-hari Floridina. Reti Billy podo ambek aku kok. Hey. Mas, terus Siap. kan ini ya, kadang kan sekarang ini kemarin aku sempat baca
produk KW itu merugikan Indonesia Pasti. berapa triliun ya kayak kemarin pasti ya? merugikan. Triliun. Pasti merugikan, iya. Produk KW di Indonesia merugikan. Nah itu itu merugikan. kalau kita bisa ngelihat sebenarnya ini kan peluang banget kan buat brand lokal. Benar. Jadi kan kayak itu bisa jadi salah satu apa ya acuan karena ya balik lagi kemarin kita sempat bikin podcast juga, kita sempat ngobrol-ngobrol salah satu alasan kenapa orang beli sepatu KW adalah dari sisi harganya yang terjangkau banget dibandingkan dengan aslinya gitu loh. Nah sebenarnya kalau kita ngelihat di sini kan brand lokal bisa masuk karena mereka banyak banget barang-barang yang harganya juga terjangkau. Secara kualitas juga makin sering, makin kesini makin ditingkatkan lagi. Iya benar-benar. Jadi gini Bill, masalah brand lokal ya sebenarnya ada beberapa brand itu yang berangkatnya karena dia produksi brand KW. Oh ada yang gitu juga? Iya ada beberapa menarik brand yang tuh. awalnya dia produksinya di brand KW, misalkan juga. ngawein Converse, ngawein Oke. Vans Old School, tapi kemudian mungkin ada sadar dari dirinya, oh ini salah, ini perbuatan salah, perbuatan dosa gitu ya. Haram ini loh gitu loh hukumnya. Jadi mereka akhirnya mencoba untuk buat brand sendiri dan sebenarnya ya bisa-bisa aja gitu ya. Dan kalau disampaikan Billy KW itu merugikan negara itu benar banget Bill. Merugikan negara ya? Sangat merugikan sekali, sangat merugikan. Bahkan kemarin ada Kompas versi KW-nya. Kompas aja ada versi KW? Iya, Kompas sekarang sudah ada versi KW-nya teman-teman. Hati-hati teman-teman gitu ya. Wah gila banget. Mungkin teman-teman tahu dulu brand Wallace. Wallace, oke. Wallace tahu nggak? Nggak tahu sih aku. Jadi Mana Wallace, ayo sosmednya Wallace. Nggak, jadi Wallace itu adalah brand yang cukup terkenal zaman dulu di era-eranya Wallace Black es Eyed krim? Peas. Bukan, kudu Wallace es krim. Yuk, WOLLES Wallace. Oh, Wallace Slow. Slow, benar. Iya. Itu adalah brand yang jadi apa namanya? Apa istilahnya Bill ya? Parodinya Supreme. Oke. Itu di Indonesia naik banget Bill. Oh iya, tahu. Itu naik banget di tahu, Indonesia, tahu. tapi ketika KW-nya sudah merebak di mana-mana, brand itu jadi drop. Penjualannya turun berapa persen gitu. Pokoknya turunnya banyak banget gitu. Ya, otomatis akhirnya bagaimana nasib brand ini kan gitu. Iya. Secara nggak langsung sudah merugikan ini. Ketika dia sudah nggak dapat itu, otomatis kan dia nggak berpajak, ya kan? Iya. Susah dapat pajak atau pajaknya nggak besar lagi. Ya, otomatis kan juga merugikan negara. Itu baru satu brand. Bagaimana dengan brand yang lainnya? Peter Says Denim sampai tutup. Oh sekarang masih ada tapi nggak begitu laris manis, iya kan? Tahu Peter Says Denim? Nggak tahu juga. Emang Nike Adidas cuy. apa ya? Maafkan. Nike Adidas. Kata Billy ini memang betul ada, Cuk. Serius, Cuk. Jadi Peter Says Denim itu Bill, sebuah brand dari Bandung. Oke. Denim. Dan ini brand ini sudah melalang buana di dunia. Oh iya? Iya. Oke. Dan brand ini pernah ikut festival-festival dunia. Fans misalkan ada event apa, brand ini selalu ikut. Oke. Tapi karena banyak KW-nya, akhirnya meredup. Karena brand ini dikawin meredup. Iya, dikawin. Akhirnya kenapa kalau dikawin? Kan akhirnya KW-nya kan lebih murah. Iya. Iya kan, akhirnya orang-orang yang mohon maaf kalangan menengah ke bawah ya beli KW dong. Iya kan, secara look sama. Buat apa beli aslinya? Kaosnya dulu misalkan 250, KW-nya cuma 190.000 sampai 100.000 rupiah. Yang mending beli itu kan. Celananya 500 sampai 600 ribuan di tahun itu 2004, 2005-an. 2010, 2011-an. Mahal itu sudah. Iya. 5 sampai 600-an. Iya, Dikawin 500, harga 100 200-an, mending orang beli itu. Akhirnya brandnya drop gitu. Dan banyak banget lah brand-brand dulu yang dikawin akhirnya drop gitu. Jadi janganlah, ya jangan beli KW teman-teman ya. Kalau misalkan kalau misalkan belum punya duit, ditabung, dikumpulin dulu aja. Betul. Ya, sampai kekumpul gitu loh, ya. Rate-nya itu beda teman-teman. Serius, Kalian bener. beli asli sama kalian beli KW
pride-nya itu beda. Kalau Bener. ketahuan juga malu. Bener, mending beli Kalau asli ketahuan aja lah. juga malu. Iya. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Jangan, nggak guys. Jangan. Merugikan negara guys. Iya, Jadi nggak tetap boleh jangan, ya. tetap Jadi jangan, secara tetap jangan. secara hukum juga sebenarnya kan nggak boleh kan seperti itu. Iya. Kalau dirasa kemahalan ya nabung. Iya. Kalau misalkan masih dirasa, waduh gimana mas nabung mas, pendapat saya gini, ya udahlah beli sepatu yang kamu mampu. Iya, tapi betul. bukan KW. Betul. Sesimpel itu. Betul. Brand lokal kan banyak yang harga murah. Iya. Aero Street 100 ribuan, Warrior 100 ribuan, Kodachi 100 ribuan, iya kan? Kangki juga ada yang harganya 100 ribuan gitu ya. Nah terus kenapa kok oke ada brand lokal yang banyak banget seperti itu mas dengan harga yang terjangkau tapi orang-orang tuh masih tetap pengen beli yang KW mas. Ya karena merasa ingin lebih keren gitu mungkin. Iya. Mungkin Salah ya satunya kan? itu ya. Nah, contoh Oh, ya. misalkan dia mau beli Nike Dunk, nggak mampu dengan harga retailnya 1 juta sampai 2 jutaan kan. Beli Nike Dunk akhirnya piro? 500.000, Sing kon tuku 400.000. piro? Sing kon tuku piro? 50.000. Iya. Jordan 150.000. 150.000. Dihujat cuy, bikin video itu cuy. Yalah. 150.000 dibandingkan dengan 2 juta. Konten apa ini guys? Nah, padahal ya cuma pengen nunjukin perbedaan Jordan 150.000 sama yang 2 juta. Sesimpel itu. Kenapa kalian kok ini banget gitu loh. Yang KW-nya tuh bedanya kayak gini loh, yang paling murah dan ini yang aslinya. Cuk, ngamuk-ngamuk, cuk. Gitu. Main dihujat cuy. Lanjut. Ya, terus ini ada pertanyaan juga nih di papan tulis nih. Apa itu? Untuk orang yang pernah trauma beli sepatu lokal, ada saran ya sebenarnya ada yang trauma lah beli sepatu lokal, maksudnya kenapa trauma gitu. Pasti kan trauma kan ada alasannya. Iya. Iya kan? Trauma pasti ada alasannya. Mungkin Aku dari tadi nyari celahnya ning ndi celahnya. kualitasnya mungkin nggak seperti yang dibayangkan, ekspektasinya mungkin berlebihan, akhirnya loh ternyata sepatunya gini, atau misalkan foto dengan kualitas aslinya beda gitu ya. Saran saya yang paling gampang yaitu adalah kalau beli lebih mending di e-commerce. Oke. Karena di e-commerce itu ada fitur kayak mengembalikan produk gitu loh, Iya. ya, dan uang kalian aman gitu loh, ya. Aman nggak sih mas kalau misalnya kita ngomong ya ada harga ada kualitas gitu. Ya harusnya ada dong. Iya. Iya. Jadi jangan berharap ya teman-teman misalkan beli sepatu 100 ribuan berharapnya seperti sepatu dengan harga 500 ribuan. Iya. Ojo, cuk. Ojo. Iya. Ekspektasimu no. Menurutku banyak yang kayak gitu loh. Iya. Dia beli sepatu harga 300.000 atau 500.000, tapi kenyamanannya minta yang 1,5 gitu kan Iya, kayak gak masuk akal. Iya, Loh. jadi apa ya? Meskipun ya kadang kalau kita review kita itu selalu berbasis bukan kalau dari naksir sneaker sendiri itu nggak selalu dari basis harga. Jadi kalau enak ya enak, nggak enak ya nggak enak gitu loh. Tapi bayangin kalau kalian beli sepatu dengan harga 300.000 sama yang harganya 1,5 pasti ada perbedaan dan ada yang dikorbankan gimana caranya supaya sepatu itu harganya 300.000. Jadi dompet kalian itu nggak menangis Iya, juga benar. buat beli sepatu yang harga seperti itu. Aku pernah guys. pocok komen Bill di brand sepatu yang biasanya harga jualnya 100 ribuan. Iya. Komen, apa sepatunya jelek, meletot semuanya, dipakai nggak nyaman. Cok, itu 100.000, cok, kok dari sepatu model piye ngono lho. Iya. Mosok kate senyamane koyo senyaman apa misalkan sing sepatu harga misalkan yang Adidas Yeezy Boost kan ya nggak mungkin ngono lho. Bener. Karepmu dhewe ya, cok, ngono lho. Kan ya nggak mungkin ngono Iya lho. makanya Jadi itu kadang sebenarnya trauma atau enggak itu ya berdasarkan kalian ekspektasi sendiri. ekspektasi mungkin kalian terlalu berlebihan. ekspektasi Ojo, kalian santai Iya. aja, santai. Kalau misalkan 100 ya udah ekspektasimu di angka 100.000 mungkin akan dapatnya sepatu seperti ini. 200 di gini. Kecuali kalau kamu beli harga 500-an ribu rupiah ternyata kualitas sepatunya seperti 100 ribuan, langsung kamu chat ke adminnya. Wis, sesimpel itu. Kalau trauma ya udah jangan beli brand itu, beli brand yang lainnya. Atau tadi solusinya kalian bisa belinya di e-commerce. Iya, Jadi kalau e-commerce, yang paling kalian bener itu. habis buka terus kalian nggak puas Nggak sama puas. produknya langsung balikin. Nah, maka dari simple. itu pakai e-commerce sini kudu ono brand Iya, masuk, ini brand e-commerce. Iki bridging-nya masuk lho sana iki. E-commerce Kudune ada brand nih. masuk, masa Tokopedia, Shopee agak mlebu Ya, kene sih. Asine bridging masuk. Bridging itu. tadi, Asine ya. kan enak yo. Iya, enak. Makanya teman-teman pakai e-commerce. Tapi kita iya kudune ngono masuk bridging lho iku. Ngono iku lho, kudune, Cuk. Ya gitulah teman-teman. Kita akhiri dengan Bismillah. masuknya ini brand e-commerce ini mungkin di episode ya ketiga setelah inilah nanti ada e-commerce yang mau Amin, masuk. amin. Jadi thank you banget buat Mas Norif, keren.
Terima kasih. Kalian terima bisa kasih, Billy. subscribe YouTube channelnya Nggak usah, Norif nggak Warisman usah, untuk nggak usah. konten-konten sepatu lokal yang update banget, serius guys, update banget. Dan kita di sini cuma pengen sharing-sharing aja. Mohon maaf kalau misalnya ada Sorry ya kalau salah-salah misalkan kata. saya punya salah kata, salah sikap, Iya. salah perbuatan karena saya hanya manusia biasa. Betul. Allah yang paling berkuasa. Ya kita di Allahu sini Akbar. cuma diskusi aja guys. Jadi kalau misalnya ada salah-salah, kalian tulis aja di kolom komentar. Kalian punya pendapat lain juga bisa ditulis di kolom komentar. Kita bukan jadi yang paling benar dan lain sebagainya. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan tulis di kolom Nah. komentar. Nanti kita lanjutkan edisi Norif Billy di part yang kedua. Ya, nanti Tapi di nggak tahu kapan. YouTube-nya Mas Norif kayaknya. Oke, boleh, Nah. boleh. Studio saya yang baru pasti sudah jadi. Nah, mungkin itu. Desember sudah jadi mungkin. Itu.